Oke, assalamualaikum. Kita lanjutkan pertemuan kita tentang putik atau pistilo. Putik, ya, putik merupakan kumpulan dari 3 organ, yaitu kepala putik, kemudian ada tangkai putik dan bakal buah. Ya. Sama halnya dengan stamen. Putik juga merupakan kelamin bunga, ya, kelamin bunga betina, di mana fungsinya sangat vital, ya, sangat vital di dalam proses penyerbukan dan terjadinya pembuahan. Ya. Oleh karena itu, putik harus dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan keberhasilan dalam proses, ya, penyerbukan sampai kepada pembuahan. Putik merupakan bagian yang paling dalam letaknya yang dijaga, ya. Dan putik disusun oleh daun yang melipat, menggulung sehingga dikenal dengan daun buah atau karpel. Nah, dalam hal ini, ya, penyusun daripada putik ini disebut dengan ginasium. Putik merupakan alat kelamin betina yang salah satu bagiannya mengandung sel telur, dan setelah dibuahi oleh sel inti sperma akan menjadi buah dan nanti akan menghasilkan bakal biji, ya, dan bakal buah itu disebut dengan ovarium, ya, kemudian berkembang menjadi buah. Bagian yang menyusun putik, ya, yang kita kenal dengan carpellum itu ada berupa bakal buah, tangkai kepala putik, dan kepala putik. Nah, dalam hal ini, ya, putik juga memiliki bentuk yang beragam, ya. Ada kalanya putik yang terbentuk adalah putik tunggal, ya. Misalnya pada petai, ya, itu adalah putik tunggal, ya, hanya ada satu buah, kemudian ada putik berkembang satu aja, itu namanya simple pistil. Nah, namun ada kalanya juga putik yang berkembang adalah putik majemuk yang akan menghasilkan buah majemuk, ya, seperti pada kapas misalnya, ya, dimana putik itu akan membesar. Kalau kalian lihat di dalamnya banyak sekali biji-biji, ya, itu merupakan putik majemuk, ya. Kemudian kita juga bisa lihat pada buah kana, ya, atau bunga tasbih, ya, itu kalau kita potong terlihat di situ bahwa putiknya adalah putik majemuk. Kemudian putik majemuk juga bisa kita lihat pada pepaya misalnya, ya. Pada pepaya kalau kita belah, ya, buah pepayanya akan terlihat ada bentuk segi 5, segitiga, segi 7 di dalamnya. Nah, itu menunjukkan jumlah putik yang ada di atas, ya. Jadi ada 5 kepalanya sehingga nanti akan membentuk buah pepaya juga segi 5, ya. Nah, kalau kalian lihat pada putik daripada buah naga misalnya, ya, kalau dilihat banyak sekali kepala putiknya, ya. Kepala putiknya cuma satu tapi banyak sekali biji-bijiannya yang ada di dalamnya, ya. Nah, jadi putik ini yang nantinya akan berkembang menjadi buah. Kemudian berdasarkan kepada bentuk kepala putik itu terdapat berbagai macam variasi daripada kepala putik. Misalnya, ya, ada yang seperti kepala, ya, atau kapitet. Ada yang seperti diskoid, jadi banyak, ya, misalnya pada hibiscus. Ada yang kepala 2, ada yang kepalanya banyak seperti yang dimiliki oleh pistil manggis. Bahkan ada yang seperti bulu-bulu, ya. Ada yang seperti benang-benang, ya. Variasi daripada kepala putik ini juga disesuaikan dengan siapa yang akan menyerbukinya, ya. Misalnya yang diserbuki oleh angin, ya, pada umumnya kepala putiknya adalah berupa bulu-bulu, ya. Yang diserbuki oleh serangga pada umumnya kepala putiknya itu seperti kepala lengket, ya. Nah, jadi berbagai macam bentuk kepala putik yang disesuaikan dengan
apa yang menyerbuki dia. Nah, bentuk yang sesuai ini membuat penyerbukan itu menjadi efektif, ya. Karena Anda bayangkan, ya, capek-capek bentuk bunga cantik, bunga menarik dengan rantai kelopak, mahkota berwarna-warni, wangi, punya serbuk sari yang bagus. Kemudian kalau putiknya tidak bagus posisinya, maka habis semuanya, tidak ada gunanya, karena fungsi semua itu adalah untuk organ reproduksi, dan puncak dari reproduksi adalah penyerbukan dan pembuahan. Nah, kemudian kita masuk pada bakal buah. Jadi di dalam bakal buah terdapat calon biji, di mana pada bakal biji ini atau calon biji ini juga terdapat tali yang menghubungkan antara induknya dengan bijinya yang dikenal dengan plasenta atau tengguni. Jadi tidak hanya manusia yang punya plasenta, ya, pada tumbuhan juga memiliki plasenta. Nah, berdasarkan posisi bakal buah ini, maka ya bakal buah yang ada di atas bunga, ya, yang dikenal dengan posisi menumpang. Jadi ini dasar bunga, kemudian ini bakal buah di atasnya, itu dikatakan menumpang atau superior, ya, superior. Nah, bisa jadi dengan posisi ini perhiasan bunga ada di bawahnya, ya. Maka posisi superior ini kalau kita samakan dengan posisi perhiasan bunga dengan dasar bunga, maka dia akan menjadi hipogin, ya, hipogin. Atau perhiasan ada di bawah, bakal buahnya ada di atas. Nah, kemudian ada kalanya juga dia setengah tenggelam, ya. Kalau kita lihat persamaannya, kalau di posisi posisi dari perhiasan bunga dengan bakal buah adalah setengah tenggelam atau epigin, ya. Kemudian ada juga yang benar-benar tenggelam, ya. Misalnya pada buah jambu, ya. Kemudian pada buah pepo, ya, seperti mentimun. Nah, kita bisa melihat bahwa posisi dari organ perhiasan ada di atas. Itu menunjukkan bahwa bakal buahnya ada di bawah atau tenggelam. Nah, ini adalah posisi-posisinya superior, inferior, ya, atau setengah tenggelam atau half inferior. Nah, kemudian untuk bagian dari karpel itu ada yang jika bakal buahnya terdiri di beberapa daun buah berlekatan, maka namanya senokarp. Jika dia berpisah-pisah, parakarp. Maka kadangkala karet itu dikatakan buah para karena dia terpisah-pisah, ya. Ada kalanya juga menyatu bersama-sama, namanya sinkarp, ya. Ada kalanya sinkarp. Berikut adalah contoh-contohnya. Nah, ini adalah posisi daripada monokarp, apokarp, dan sinkarp, ya. Kemudian jika dilihat ruang yang dimiliki oleh bakal buah, maka ada yang beruang satu atau unilokul, ya, misalnya pada pepaya. Ada yang beruang dua, misalnya pada tomat, ya, kalau kita belah tomat itu dua dia. Kemudian ada yang beruang tiga seperti pada karet, atau banyak seperti pada durian, ya. Nah, kalau kita menyinggung sedikit tentang evolusi, ya, posisi daripada biji ini juga menunjukkan proses evolusi, di mana posisinya ada di pinggir daun atau parietal, itu menunjukkan bahwa dia masih dekat sekali dengan daun. Tapi begitu dia sudah di tengah, ya, maka dia sudah semakin maju. Selanjutnya, ya, pada sekat yang dimiliki oleh buah itu ada kalanya sekat itu adalah sekat yang betul-betul sekat seperti sekatnya durian, sempurna. Tapi ada kalanya juga sekatnya sekat semu, ya. Misalnya yang tidak sempurna atau semu itu sekat yang dimiliki oleh mentimun. Jadi kelihatannya dia punya sekat, tapi padahal tidak, ya. Jadi sekat-sekat itu dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Pertanyaannya adalah, untuk apa sekat? Ya. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana seandainya durian tidak punya sekat, ya,
dan datang tupai melubang satu sisi, maka habislah semua bijinya akan dimakan tupai. Tapi dengan adanya sekat-sekat itu meminimalisir ya resiko kerusakan. Jika ada yang dilubangi satu, ya rusaknya satu, yang lain enggak ya. Jadi meminimalisir resiko kerusakan itu dengan membentuk sekat-sekat. Selanjutnya ya, posisi daripada plasenta. Ya, tadi saya sudah menyinggung sedikit bahwa posisi plasenta itu berubah ya secara evolusi, di mana posisi plasenta pada bagian pinggir itu prosesnya lebih primitif, kemudian dia bergerak ke tengah ya sampai dia sentral atau aksil, yang menunjukkan bahwa carpellum itu sudah melipat ya, sehingga yang sentral itu famili tumbuh-tumbuhan yang secara evolusi sudah berada pada tingkatan evolusi yang tertinggi. Misalnya kita lihat pada Solanaceae, dia merupakan kelompok ya yang berupa yang bunganya sudah dalam posisi mendatar, kemudian dia berbentuk siklik ya, kemudian posisi plasentanya pun sudah di dalam sentral, yang menunjukkan bahwa dia memang yang lebih maju ya. Di sini ada marginal pada bagian pinggir, laminal itu terletak pada helaian daun buah ya, kemudian parietal pada dinding ya, kemudian ada sentral di pusat dan sudut tengah ya, itu yang dikatakan dengan aksil. Ini adalah tipe-tipe plasenta ya, bermacam-macam. Nah, kita bisa lihat misalnya free central ya, free central itu di tengah-tengah tapi bebas, tidak terikat sama siapa-siapa ya. Contohnya adalah pada pada buah cabai ya. Kalau kalian pernah belah cabai, itu di tengah-tengahnya ada isi tegak sendiri, jadi dia nggak melengket ke pinggir. Itu adalah posisi free central ya. Kemudian bakal biji atau ovulum ya, ada kulit bakal biji atau integumen, ada badan bakal biji atau nucellus, kemudian ada liang bakal biji dan tali pusat. Ini adalah bagian-bagian daripada bakal biji ya, bagian-bagian daripada bakal biji. Nah, kemudian ya, jadi bakal biji itu begitu amannya ya, ada kulitnya lagi ya, kemudian di dalamnya ada nucellusnya lagi, ada kantung lembaganya lagi, ada liangnya, ada tali pusarnya. Jadi begitu kompleksnya dibuat untuk bisa menjadi generasi berikut atau anaknya. Ini adalah posisi-posisi utama letak daripada bakal biji atau tembuni ya. Jadi kalau kita belah bunga, di dalamnya itu ada kalanya anakan atau bakal biji itu ada yang tegak ya, ada yang merunduk, mengangguk, bengkok dan lain sebagainya ya. Jadi kemarin saya dapat pertanyaan, dari mana ini, bagaimana kok bisa bengkok dan segala macam. Jangan lupa bahwa ya ekspresi secara morfologi itu juga diatur oleh gen ya, genetik atau gen DNA-nya lah yang mengatur sifat tersebut. Nah, ini adalah tipe bakal biji ya, macam-macam bentuknya. Di sini ada bagian yang namanya kalaza, nucellus, integumen dalam, tali pusar, kantung embrio dan lain sebagainya. Kemudian tangkai kepala putik ya. Nah, tangkai kepala putik ini menjadi penting dalam proses ya, di dalam proses pembuahan ya. Jadi begitu polen nempel ya, kemudian dia berkecambah ya, kemudian dia membelah dulu menjadi dua ya. Satunya akan menuju kepada inti betina, yang satunya lagi membuahi bagian lain ya, sehingga bagian biji atau embrio berkembang bersama-sama dengan bakal buah. Nah, dia ada membentuk kanal di situ ya. Kanal ini yang disebut dengan kanalis stylus ya. Nah, si polen tadi begitu duduk di atas ya, begitu dia nempel kemudian dikenali sebagai polen sejenis, maka dia akan berkecambah ya, membentuk pipa ya. Jadi atau dalam bahasa Latin pipa ini disebut dengan sifon ya, sehingga kelompok tumbuhan yang membentuk polen yang membentuk pembuluh ini dikatakan siponogame
ya, Embryophyta siphonogame. Jadi yang berbiji dengan adanya sifon atau pembuluh. Yang membuat pembuluh itu siapa? Yang membuat pembuluh itu sebenarnya adalah polen. Tapi dia membuat pembuluh di mana? Di dalam tangkai putik. Jadi seandainya tangkai putik ini tersumbat, maka pembuluh tidak bisa lewat. Maka yang terjadi adalah gagalnya ya penyerbukan, tidak terjadinya pembuahan yang dikatakan dengan abortus. Jadi abortus tidak hanya terjadi pada hewan, tapi pada bunga juga mengalami abortus. Ya, jadi bunga banyak tidak ada buah, nah itu bisa jadi karena terjadinya abortus. Kemudian kepala putik atau stigma, ya. Kepala putik ini bermacam-macam. Tadi kita sudah bercerita, ada yang seperti bulu ayam dan segala macam, di mana bentuk kepala putik ini disesuaikan dengan penyerbuk. Selanjutnya adalah adanya kelenjar madu atau nektar, ya, yang dihasilkan oleh bunga. Ya, kelenjar madu ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah sebagai makanan daripada serangga polinator. Kenapa harus dihasilkan makanan? Karena dia perlu menarik serangga polinator, ya, sehingga dia menyediakan makanannya, maka dia akan dikunjungi, ya. Jadi dalam interaksi kehidupan sehari-hari kita diajarkan juga, ya, saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Tidak bisa keuntungan pribadi aja, nggak bisa seperti itu, ya. Tapi tidak selamanya juga pertemanan harus berhitung tentang untung dan rugi, pastinya seperti itu, ya. Kemudian kalau kita lihat kelenjar madu itu, ya, kelenjar madu itu merupakan bagian, ada yang merupakan bagian khusus dari bunga, tapi ada juga yang tidak, ya. Jadi misalnya pada Impatiens balsamina kemarin kita sudah bahas, adanya kelopak, kemudian kelenjar madunya di bawah, ya. Macam-macam bentuk daripada kelenjar madu tersebut. Dari mana madu itu, ya? Madu merupakan hasil sekret metabolit berupa gula yang dihasilkan oleh tumbuhan. Hanya madu ini gulanya adalah fruktosa, bukan glukosa. Jadi lebih aman, lebih rendah energinya, ya. Jadi kalian minum madu, jangan pernah minum madu mengatakan bahwa itu hasilnya dari lebah. Bukan, lebah hanya mengumpulkan madu untuk dimakan dan dikumpulkan di sarangnya. Ya, kita panen itu, ya. Sebenarnya jeripayah lebah, bukan dari perut lebah, ya. Bukan dari lebah makan kemudian disisain atau dikeluarin, bukan, tapi dikumpulkan rame-rame dalam satu tempat. Nah, kemudian bentuknya bisa jadi macam-macam, seperti subang, seperti cakram, ya. Nah, kelenjar madu bisa saja merupakan metamorfosis dari daun mahkota, bisa saja benang sari, bisa saja bagian-bagian daripada bunga lain. Mungkin kalian pernah mengisap ixora, nih tanaman ini, ya, tanaman ini kita isap-isap manis, ya. Nah, itu sebenarnya bagian madunya ada di dasar bunga, ya. Dari sini ada di dasar bunga daripada madunya. Kemudian kita akan bercerita bagaimana proses penyerbukan dan persarian, ya. Jadi capek-capek buat bunga cantik, buat benang sari bagus, posisinya bagus, buat kepala putik yang bagus posisinya dan segala macam warnanya juga mencolok dan lain-lain. Tujuannya adalah agar terjadinya proses penyerbukan, ya, yaitu prosesnya serbuk sari yang jatuh kepada kepala putik yang tepat. Kenapa dikatakan kepala putik yang tepat? Ya, karena dia memang harus duduk di spesiesnya, ya. Karena kita tidak pernah melihat, bukan, ya, pohon kelapa berbuah pinang karena tidak ada kelapa kawin sama pinang, ya. Apakah tumbuhan itu tahu itu kelapa dan itu pinang? Apakah itu dia tahu bahwa kepalanya itu sudah ditempeli oleh serbuk sari yang benar? Dia tahu. Karena apa? Karena dia mengenali secara kimia. Jadi apabila yang menempel adalah jenisnya, dia akan mengidentifikasi itu barang yang sama, maka dia akan melebur, ya. Tapi jika dia tidak barang sama, maka itu akan dianggap sampah saja, ya. Nah, kemudian proses yang selanjutnya terjadi adalah peleburan, ya, peleburan dari sel telur dengan serbuk sari yang dikenal dengan pembuahan. Berikut ini kita akan menceritakan tentang pembuahan. Ingat, kalau bagian ini ujiannya adalah penguraian.
ya, ujiannya penguraian. Maka pada ujian-ujian kita selanjutnya kita akan membuat esai. Selanjutnya, ya, yang terjadi adalah prosesnya kepala sari pada bunga akan pecah. Ya, kepala sari yang akan pecah. Kapan dia pecah? Ketika benang sari, serbuk sari itu sudah matang. Matangnya serbuk sari dikenal dengan antesis. Ya. Kemudian serbuk sari jatuh di kepala putik yang cocok. Ingat, yang cocok, ya. Nah, setelah itu barulah dia berkecambah. Nah, kepala putik yang mana yang dianggap cocok? Kepala putik yang juga sudah siap, yang dikenal dengan reseptif. Ya. Nah, fenomena yang menarik adalah pada tanaman pinang, ya, serbuk sari itu matang pada jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi. Sedangkan kepala putik matang nanti jam 9. Ya, mereka nggak cocok waktunya. Lah, lalu bagaimana mereka bisa menyerbuk? Ya, karena memang pinang mendesain dengan baik, ya, perbedaan waktu itu yang memungkinkan mereka tidak silang dalam, ya, artinya tidak saling kawin ke dalam. Jadi gimana dong? Jadi serbuk sari yang sudah matang terbang dulu jauh di bawah angin, ya, sementara kepala putik yang reseptif ini, ya, kepala putik yang reseptif ini menunggu serbuk sari dari yang lain. Akibatnya adalah, ya, terjadi pertukaran gamet dengan individu yang berbeda yang nantinya mengakibatkan variasi genetiknya tinggi dan lebih vigor atau lebih kuat, ya. Jadi dia tidak mau ke dirinya sendiri, itu nggak mau, karena itu akan merugikan, ya. Nah, selanjutnya, setelah kepala putik dijatuhi oleh serbuk sari, ya, dan dikenali adalah jenis sendiri berdasarkan chemistry yang ada, kemudian serbuk sari itu melebur, membelah menjadi dua, membentuk bulu serbuk, ya. Kemudian, ya, dia menjadi inti vegetatif dan inti generatif, ya. Kemudian inti vegetatif binasa, ya. Kemudian dia melarut dan bergerak menuju kantung lembaga. Ya, di sana dia membelah menjadi 3 kali, ya, sehingga dia menjadi 8 inti. Ya, 8 inti itu 3 menuju ke tempat yang berhadapan dengan liang bakal biji, 3 lagi merupakan sel telur atau ovum, ya. Kemudian 3 lagi berupa inti kandung lembaga, 2-nya berupa antipoda, ya. 2 inti generatif dari bulu serbuk tadi, yang 1 kawin dengan sel telur, ya, dan hasil peleburan inilah yang akan menjadi lembaga atau zigot. Sedangkan inti generatif yang kedua, ya, akan bersatu dengan inti kandung lembaga sekunder yang akan membentuk jaringan tempat menimbun cadangan makanan atau endosperm, ya. Karena terjadinya 2 kali pembuahan, maka ini dikatakan sebagai pembuahan ganda, ya. Ada nggak pembuahan tunggal? Ada pada gimnosperm, ya. Pada gimnosperm hanya terjadi pembuahan 1 kali, ya. Membentuk zigot, tidak ada cadangan makanan. Akibatnya apa? Gimnosperm itu seperti pinus itu, jika dia jatuh, kalau tidak tumbuh langsung maka tidak bisa hidup lagi karena nggak ada cadangan makanannya. Oke, ya. Jadi kenapa tumbuhan angiosperm dikatakan pembuahan ganda? Karena satu membuahi inti yang membentuk zigot, bagian lain yang membuahi bagian lain seperti nucellus, sehingga dia menjadi cadangan makanan, ya. Kemudian perlu dicatat bahwa penyerbukan tidak selalu diikuti oleh pembuahan, ya. Jadi biasanya penyerbukan hanya diikuti oleh pembuahan bila tumbuhan diserbuki oleh tumbuhan yang sama, ya. Kemudian jika tidak, maka tidak berlangsung, ya. Jadi kalau dia sia-sia, tidak datang ke tempat yang benar, maka dia tidak akan menjadi apa-apa. Nah, itulah kenapa tumbuhan itu mengembangkan mekanisme agar penyerbuknya, polinatornya sama. Caranya gimana? Misalnya pada bunga pukul 4, mereka mekar semua pukul 4. Otomatis apa? Otomatis, ya, karena dia membuka sama pukul 4, maka serangga yang makan pada pukul 4 pasti mampirnya di bunga pukul 4 karena mereka memiliki waktu yang spesifik, ya. Jadi atau mereka bisa membentuk penyerbuk yang khas, misalnya pada anggrek opris, ya. Pada anggrek opris